semuanya. Oke, halo semuanya, selamat siang. Saya halo, halo teman-teman. Iya, halo. Selamat siang. Saya Felita dari Yayasan Indonesia Jerman, Student College Indonesia. Oke, di sini kami akan menjelaskan sedikit banyak mengenai apa sih Student College itu, terutama Student College Indonesia. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, Student College Indonesia ini merupakan Student College satu-satunya yang berada di luar Jerman. Ya, begitu kurang lebihnya. Nah, Student College ini sendiri ini sudah berdiri dari 2003 dan sekarang ini sudah angkatan ke 35. Nah, gitu ya. Nah, tentu saja di sini saya nggak sendiri. Nanti akan ada teman-teman yang akan bergabung. Nanti teman-temannya ini adalah teman-teman dari Student College Indonesia di angkatan 35 gitu ya. Begitu kurang lebihnya. Nah, halo. Oke, nah tentu saja saya nggak sendiri, saya juga ada bersama partner saya juga. Nanti partner saya juga akan membantu untuk menjawab pertanyaan. Nah, teman-teman, ini dia partner saya. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang. Nah, nanti misalnya teman-teman ada pertanyaan, boleh silahkan di ini ya, boleh silahkan di tulis ya, boleh silahkan ditulis di kolom komen. Jadi kita bisa sekalian membahas jawab pertanyaan dari teman-teman semua, gitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Kita masih nunggu nih dari teman-teman angkatan 34 ya. Nanti akan ada tiga orang teman-teman kita dari Student College Indonesia angkatan ke-34 yang ini akan bergabung, gitu ya. Oke. Mungkin sambil menunggu teman-teman, saya bisa nanya dikit nih sama Pak Gary. Mungkin Pak Gary bisa cerita sedikit dong tentang Student College Indonesia tuh kayak apa sih? Halo, selamat siang teman-teman. Ya, saya Gary dari Yayasan Jerman. Ya, di sini saya mau bercerita mungkin untuk sedikit Student College, ya kan? Student College ini selama ini kan satu-satunya di dunia di luar Jerman itu kan yang ada hanya satu, yaitu di Indonesia yang di BSD. Jadi kalau kalian mau tahu info lebih lanjutnya, kalian bisa datang ke Yayasan Jerman di Gereja IJ. Nah, itu. Gitu ya. Ya. Oke. Sekarang udah angkatan keberapa sih, Pak? Sekarang 35 ya. Oke, sekarang udah angkatan 35 kalau begitu ya. Oh ya, mungkin Valda bisa tolong kirim invitation buat saya approve buat bergabung bersama kami. Biar kita bisa biar kita bisa kalian dengar-dengar cerita dari teman-teman semua. Dari teman-teman yang langsung mengalami langsung nih ceritanya gitu kan. Oke, sudah saya approve. Kita tunggu ya. Kita tunggu Valda untuk bergabung. Nah, halo. Halo, guten Tag. Halo, guten Tag. Oke. Halo. Nah, sekarang kita sudah sama teman-teman nih dari angkatan ke-34. Oke, bisa perkenalan dulu nggak nih siapa? Mungkin teman-teman belum pada kenal nih siapa. Gitu. Coba boleh perkenalkan diri dulu. Ya, nama saya Valda, terus ini teman saya Frederick. Halo. Kita dari angkatan 34. Oke, dari angkatan 34 ya? Iya, oke. Oke, sekarang kita mau nanya-nanya sedikit nih sama Valda sama Frederick ya. Jelasin dong, mungkin ada teman-teman yang nggak tahu Student College itu apa sih gitu. Mungkin ada teman-teman juga yang nggak tahu Student College itu apa sih gitu. Mungkin bisa dijelaskan. Student College itu dia sekolah persiapan transisi dari
SMA menuju ke kuliah di Jerman. Jadi setiap kuliah di Jerman itu semua Auslander atau apa namanya, orang asing yang di luar Jerman itu harus ikutin kuliah penyetaraan selama kurang lebih 10 bulan. Di sana itu belajar tentang sebenarnya lebih ke pengulangan pelajaran SMA tapi sistemnya Jerman. Oke, nanti kita Gitu. Oke, oke. Oke. Nah, terus jadi untuk anak-anak yang yang udah lulus SMA mau ke universitas mau kuliah di Jerman tuh harus student connect dulu. Berarti gitu ya kurang lebihnya ya. Benar. Iya, oke, kurang lebihnya seperti itu. Oke. Terus kan tadi seperti yang udah diberitahu juga sama Pak Gary, student collect itu ada bisa student collect di Indonesia ataupun di Jerman. Kira-kira apa sih bedanya gitu? Sedikit aja. Jadi kalau di Jerman itu ya nggak ada bedanya sebenarnya. Nggak ada bedanya? Bedanya itu cuman kita nggak di Jermannya, jadi nggak ada kontak langsung sama kulturnya gitu. Jadi keluar dari kuliah atau student collect itu kita ngomongnya balik bahasa Indonesia lagi. Jadi mungkin buat belajar bahasa Jermannya atau adaptasi ke bahasa Jermannya harus lebih kerja keras lagi daripada kalau kita langsung di Jerman gitu. Tapi Oke. sisanya sih sama aja kayak. Ulangannya sama susahnya kayak di Jerman. Jadi susahnya sama ya. Oke. Terus kalau mau student collect di Indo, gimana sih prosesnya gitu dari kalian dulu SMA sampai mau student collect di Indo tuh gimana sih prosesnya, langkah-langkahnya atau step-stepnya apa aja sih? Mungkin setelah kalau aku tamat SMA belajar bahasa Jerman dulu sampai kurang lebih B1 atau B2, mungkin Fred sampai B2 ya. Iya. Habis itu harus ikut ujian masuk di student collect gitu. Oke, jadi yang pasti step pertama harus belajar bahasa dulu ya. Ya. Oke, step pertama harus belajar bahasa dulu sampai minimal level B1 ya, padahal B1 kalau Frederick sampai B2 ya. Oke. Oke, terus habis itu daftar terus ikut ujian masuk gitu ya. Ya. Iya. Oke. Boleh ceritain dikit nggak ujian masuknya itu seperti apa? Ya, ujian masuknya itu dikasih teksnya bolong-bolong. Banyak kan nggak ada preposisi, nggak ada. Teks bolong-bolong. Iya. Teks bolong-bolong tuh kayak apa misalnya? Kayak gimana? Cetas ya. Chat, lu kan teks ya atau cetes kalau bahasa Jerman yang bilang gitu ya. Terus? Terus untuk matanya materinya banyak sih, gak dikit juga, cuman kebanyakan itu ngulang pelajaran SMA. Cuman kalau buat orang-orang yang nilai B1-nya atau B2-nya bagus, itu bisa gak ujian bahasa Jermannya gitu. Tergantung sama nilai sertifikatnya gitu. Oke. Sulit nggak sih tes masuknya? Oh enggak kok, di internet banyak contoh soalnya, apalagi mate. Oke, banyak contoh soalnya ya. Ya. Oke. Student collect itu berapa lama sih? Mungkin banyak yang nonton juga nggak tahu nih, student collect itu berapa lama sih? Ya sekitar 10 bulan sih. 10 bulan ya. Oke, 2 semester ya. Ya. Oke. Terus kalau di student collect itu apa aja sih yang dipelajarin? Di student collect itu ada tiga kursus. Tiga kurs. Yang pertama itu ada T kurs, W kurs sama M kurs. Kalau T itu buat teknik, W itu buat yang contohnya bisnis atau yang lebih pelajaran IPS gitu. Kalau misalnya M kurs itu buat medicine atau buat Oke. Jadi dibagi jadi 3 gitu ya. Ada M, ada T, sama W. Itu belajarnya juga beda-beda ya? Ya. Kalau T, dia belajarnya fisik, kimia,
mate sama bahasa Jerman. Sama Hmm. kalau misalnya yang W itu bedanya W belajar sejarah, ekonomi sama Inggris. Kalau misalnya yang M itu dia belajar biologi. Itu beda. Oke. Oh, oke. Oke. Berarti beda-beda ya, tergantung dari Kursnya. iya, tergantung dari kursnya dan nanti kita ke kuliah mau jurusan apa gitu ya, kurang lebihnya ya. Ya. Oke. And sistem belajarnya di sekolah tuh kayak apa sih? Maksudnya kalian belajar berapa lama? Dari hari apa sampai hari apa? Berapa jam? Terus ada mungkin kayak tesnya, apa ujiannya gitu, gimana sih? Coba ceritain. Kurang lebih kayak sekolah SMA biasa sih. Dari Oh, masuk kayak ujian. Oh, kayak SMA. Terus Cuman bedanya itu di student college kita, apalagi sistem pengajaran Jerman itu kita diajarkan buat lebih critical thinking. Jadi kalau ada rumus itu, kalau kita disuruh menghitung sesuatu itu bukan angkanya yang penting, tapi kenapa bisa kayak gitu. Jadi itu yang harus kita tahu. Jadi itu yang membedakan sistem pengajaran Jerman gitu. ya, oke. Oke, jadi bukan cuma menghafal tapi harus paham juga ya. Iya, Kenapa bisa seperti itu? Oh, oke. Pelajarannya susah nggak sih? ya Menurut Valda sama Fedrik, selama studkol itu yang paling sulit itu pelajaran di apa? Ya, pelajaran apa? menurut saya fisika sih. Fisika. Fisika. Oke, kenapa? Kenapa fisika sulit? Soalnya kalau selama di SMA kita fisika kan ngafalin rumus ya kayak PV, NRT, MC delta T. Ini kayak kita harus tahu itu datangnya dari mana rumusnya. Masa datang dari awan gitu kan? Oke. Berarti yang susah adalah mencari mengapa rumusnya bisa seperti ini gitu ya. Terus Iya. cara aplikasinya seperti apa gitu ya dalam soal gitu ya. Oke, itu yang bikin sulit. Oke. Terus ada kendalanya nggak? Kalau ada kendala nggak sih selama belajar di student college itu kira-kira kendalanya apa? Kalau ada kendalanya apa? Iya. Kenapa? Soalnya kendalanya pasti bahasa Jerman. Soalnya kita kan ada di Indonesia bukan di Jerman. Jadi otomatis Jermannya masih menengah. Oke, jadi kendalanya lebih ke kendala bahasa gitu ya berarti ya? Ya, mungkin. Terus cara ngatasinnya gimana dong kalau misalnya punya kendala bahasa, terus apa yang dilakukan untuk mengatasinya? Kalau buat itu ya kembali ke masing-masing sih, harus lebih banyak latihan. Terus ya di student college itu harus rajin. Kalau Oke. kalau nggak rajin nggak bisa survive. Oke, harus rajin ya berarti ya. Oh, oke. Oh iya, mungkin teman-teman yang lagi ikut live ini kan mungkin Bisa belum tahu. nanya. Valda ini semester berapa sama Fedrik? Semester kedua, jadi nanti kita bulan 1 Bulan 1 ya. mau Vorstellungsprüfung. Itu ujian akhir. ya. Ujian akhir. Oh, bentar ujian lagi ya. akhir. Oke. Terus persiapannya gimana? Persiapan untuk menuju ujian akhir nih gimana nih? Ya kita banyak buat rangkuman gitu, banyak lihat video di YouTube. Jadi ya intinya mencari ilmu sendiri lah. Iya. Oke, banyak video di YouTube ya. Kalian nih beruntung ya, maksudnya kayak banyak penjelasan yang mungkin lebih simpel kali ya, yang lebih simpel di YouTube, lebih mudah untuk dimengerti gitu. Zaman saya kayaknya nggak ada ya. Zaman saya kayaknya nggak begitu banyak gitu materi belajar di YouTube. Sekarang kan semua sudah ada di YouTube, udah ada di internet, jadi mungkin lebih gampang. Penjelasan visual mungkin jadi lebih gampang, lebih mudah gitu ya. Iya. Terus sulit nggak sih untuk masuk di student college Indo? Oh enggak kok. Kalau Enggak ya? di situ masuknya gampang, keluarnya susah. Masuknya gampang, keluarnya susah ya. Mungkin lebih tepatnya pesaingnya mungkin nggak sebanyak ketika kalian kuliah di Jerman ya. Ya. Iya. Oke, mungkin teman-teman yang masih live boleh nanya ya, boleh ini di tombol kan ada lambang, kayaknya ada lambang pertanyaan tuh kalau misalnya mau nulis pertanyaan boleh ya, boleh tulis pertanyaannya di kita. Terus ceritain sedikit dong tentang tenaga pengajar nih, tenaga pengajar di Student College Indo itu
siapa atau siapa aja atau gimana cara mereka mengajar kayak gitu. Uh, Kalau tenaga pengajarnya, uh, untuk bahasa Jerman 90%-nya itu native speaker, jadi langsung dari Jerman. Kalau untuk yang lainnya, kalau di Wirtschaft itu yang ngajar ekonomi sama politik juga dari Jerman. Terus kalau yang lainnya sih memang ada yang guru dari Indonesia tapi mereka kuliahnya di Jerman. Nah, kuliahnya itu juga udah sampai profesor atau apa, jadi ya bagus. Oke. Terus kalian punya pengalaman apa nggak sih selama di Student College Indonesia ini? Boleh di-share nggak sih pengalaman kalian tuh selama Student College di Indonesia ini? Ada erfahrung apa atau ada experience apa gitu yang bisa kalian sharing? Paling awal-awal kalau sekarang sih kita kesusahan mungkin dengan sistem pengajaran yang kita semua serba harus ngerti dari mana datangnya gitu. Kayak kalau di student college ini ditekankan kalau menghitung itu nggak penting gitu. Jadi kalau di SMA itu kan kita kayak hitunglah gitu. Kalau di sini kenapa dia bisa mengapa? Jadi mungkin buat murid-murid yang dari Indonesia itu yang jadi susah. Kalau menurut aku sih gitu. Jadi ya, kalau belajar karena nggak terbiasa kali ya. Semuanya kan biasanya dikasih rumus, terus dikasih soal, masukin angkanya jadi gitu ya. Oke. Terus ada tips nggak sih, tips and tricks gitu kalau mau selama belajar di Student College Indo ini ada tipsnya nggak sih? Ya dengerin guru, cuma kalau bisa belajar sendiri dulu. Kenapa? Kalau bisa belajar sendiri juga di rumah, soalnya kadang kan gurunya juga harus ngejar materi. Jadi harus belajar sendiri gitu ya? Oke, mungkin untuk Valda sama Fredrik mungkin bisa kasih pandangan tentang Student College di Indonesia. Jadi saya minta kalian untuk menjawab masing-masing kenapa kalian memilih untuk Student College di Indonesia. Ya, sedangkan banyak anak Indonesia sebenarnya yang langsung pengen ke Jerman sebenarnya. Ya. Mungkin biar teman-teman yang di rumah itu tahu alasannya kenapa sih Fredrik sama Valda milih Student College di Indonesia itu. Ya. Boleh ya? Kenapa sih? Silakan, ini Valda. Boleh. Satu-satu. Soalnya dulu aku pernah nyoba daftar di sana itu sering kalah sama yang orang-orang yang pakai agen-agen gitu. Agen-agen tuh sama yang pakai agen, terus? Agen-agen tuh biasanya mereka udah ada kayak contoh soalnya gitu. Mereka ada koneksi banyak lah di situ, ada orang dalam lah istilahnya. Jadi kita daftar mandiri di sana agak susah. Ya. Untuk Valda? Kalau menurut aku sebenarnya Student College Indonesia sama di Jerman tuh gak ada bedanya. Jadi ya kalau di sini ya keuntungannya masih di Indonesia, jadi masih di daerah sendiri dan ya mungkin lebih nyaman sih gitu, dan juga deket sama orang tua gitu. Kalau udah di Jerman kan susah balik gitu. Oke. Oh, kalau udah di Jerman susah balik ya. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan nih. Saya nggak tahu apakah Valda juga bisa melihat pertanyaannya. Ada 4 pertanyaan. Valda bisa lihat nggak pertanyaannya? Yang dari atas ya? Enggak, ada kalau di kita tuh ada kode tanda tanya gitu. Itu ada 4 pertanyaan. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, ntar kita bacain ya. Oke. Bisa. Oke. Ini ada pertanyaan. Mungkin kalau nggak kita jawab berarti Valda sama Fredrik ya. Ada pertanyaan, kalau untuk murid yang sekarang kelas 12, pendaftaran untuk student college-nya kapan dan persiapannya apa? Mungkin Mungkin ini kami, mungkin ya, oke. Ya, boleh. Untuk siapa tadi yang tanya tadi? Wait, yang nanya tadi enggak,
namanya C3L. Oke, jadi untuk pertanyaan untuk bagi yang sekarang melangsungkan sekolah masih kelas 12, yang perlu dipersiapkan sekarang emang dari bahasa Jerman. Kalian harus lulus di sampai di level B1, nanti kalian mendaftar setiap saat bisa tentunya. Hanya untuk pendaftaran sekarang kan kita buat online, wajib memiliki ijazah SMA dan rapot sekolah SMA. Itu aja sih cukup dengan bahasa Jerman level B1. Nah, nanti untuk College sendiri buat kalian nanti ada di winter, ada di bulan September. Jadi pendaftaran kalian bisa lakukan mungkin setelah kalian lulus dari SMA, ijazah keluar di bulan Mei Juni, kalian bisa melakukan di bulan Juni. Nah, nanti untuk selanjutnya untuk tes of nomofrufungnya, tes masuknya, ya kisaran di bulan Agustus atau di bulan September. Itu aja. Oke, ini ada pertanyaan nih, sekolahnya dari hari apa sampai hari apa, dan dari jam berapa sampai jam berapa? Nah, Valda sekarang Mungkin Valda sama atau Fredrik yang jawab. Hari apa sampai hari apa? Dari hari apa sampai hari apa, jam berapa sampai jam berapa? Senin sampai Sabtu dari jam 7.30 sampai jam 3. Tapi tergantung tiap hari. Kalau hari Jumat pulangnya jam 11. Tapi hari Sabtunya masuk. Ada yang hari Sabtu nggak masuk, tapi Jumatnya pulang jam 3 gitu. Tergantung jadwal. Tergantung jam pelajarannya ya. Tergantung jam pelajaran. Berarti ini udah selesai kelas ya? Udah. Ini udah selesai kelas ya. Oke. Mungkin kelasnya bisa dilihatin. Jadi biar Oh ya, mungkin Valda sama Fredrik bisa tunjukin kelasnya seperti apa. Jadi mungkin biar teman-teman tahu. tahu. Coba Dilihatin dilihatin. aja kelasnya kayak apa. Oh. Ya. Oke. 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 Nah, itu tuh teman-teman tuh habis belajar kimia ya. Iya. Besok Iya. ujian. Oh, besok ujian. Wow. Oke. Oke, terus apa lagi nih pertanyaannya? Sutko itu mengulang materi selama 3 tahun SMA dari kelas 10, 11, 12 atau spesifik beberapanya saja? Nah, Nah, itu mungkin mereka bisa jawab ya, mungkin, Fredrik sama Valda. Itu materi Sutko itu materi dari kelas 10, 11, 12 atau gimana? Iya, spesifik sih, tergantung student fah yang kita mau gitu. Jadi spesifik ya? T-course kayak fisikanya khusus ya, mekanik paling. Kalau buat M-course ya kimianya yang pasti belajarnya khusus juga, kimia buat biologi. Tapi sebenarnya ngulang pelajaran 3 tahun SMA dipersempit jadi 10 bulan gitu. Oh, dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 SMA ya, Valda ya? 10, 11, 12 ya. Tapi nggak Oke. sempat juga. Hanya bahasa pengantarnya pakai bahasa Jerman. Dulu kalau di Indonesia kan pakai bahasa Indonesia. Ya. Itu yang membedakan ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Untuk semester tahun depan, apakah ada beasiswa PAS? Untuk beasiswa PAS itu biasanya itu di winter biasanya. Kalau untuk di PAS selama ini belum pernah ada, tapi memang program dari sekolah PAS itu selalu di bulan winter. Tapi kalian bisa tanyakan langsung ke sekolah PASnya Sulanya sendiri. Kalau sampai saat ini yang ada memang di winter sih. Selama ini berarti yang kami biasanya untuk yang winter ya? Iya, betul sekali. Beasiswa biasanya yang winter. Betul. Kalau Valda sama Patrick winter atau summer masuknya? Kita summer. Ya, summer ya. Oke. Nah, kapan mulai penerimaan murid STK? Penerimaan murid STK tergantung dari yang mana, summer atau winter. Mungkin kalau yang untuk summer ya sekarang sudah mulai, nanti mungkin pendaftaran akhir mungkin di akhir Februari. Karena untuk tes masuknya sendiri mungkin di pertengahan Maret. Jadi kalian yang belum daftar, silakan daftarkan diri, mudah untuk mendaftar, tinggal buka link website kami. Nah, di situ semua ada persyaratannya. Kalian tinggal upload foto, ijazah, hanya ijazah SMA sama raport dan B1 dari Goethe Institute. Gitu. Oke. Nih, kalau ambil student college Indonesia nanti bisa diterima nggak di seluruh universitas di Jerman? Oke, in prinsip bagi anak-anak yang ambil student di Indonesia, lulusan student di Indonesia apakah diterima di perguruan negeri Jerman? Itu ya, semua alumni-alumni dari Hannover itu bisa masuk kemanapun yang dia mau selama di
perguruan negeri Jerman. Tentu mau di Uni, mau di FH itu boleh. Karena semua yang menentukan adalah ijazah Stuttgart. Kalau kalian mau ambil kuliah di Jerman, berbekal dengan ijazah Stuttgart Indonesia, yang terpenting nilai kalian itu harus bagus. Good atau sehr good, syukur-syukur. Jadi kalau mau kemanapun, hanya melihat ijazah Stuttgart sama ijazah SMA. Karena untuk masuk di perguruan tinggi di Jerman, tanpa ada tes masuk seperti di Indonesia. Ya tesnya itu dilakukan ketika kalian Stenkolik ya di semester 2 itu yang mungkin nanti yang akan dilakukan teman-teman kalian Fredrik sama Valda di bulan Januari nanti ada ujian akhirnya. Ya. Oke. Nah, kalau Valda sama Fredrik mungkin satu-satu bisa cerita. Udah ada planning belum sih nanti setelah lulus Stenkolik Indonesia mau kuliahnya di universitas yang mana, mau jurusan apa, kayak gitu. Terus nanti setelah lulus kuliah nih rencananya mau langsung balik ke Indonesia atau mungkin kerja kayak gitu. Kerja dulu atau gimana? Mungkin satu-satu boleh cerita. Kalau aku Balik kampung lah. Inggris balik kampung. Iya. Oke, coba kalau Valda gimana? Aku rencananya pengen masuk di Hochschule Aachen, ngambil Luft- und Raumfahrt Teknik itu Aerospace Engineering. Aerospace Engineering. Oke. Ya. Kenapa Dan mau ngambil Aerospace Engineering? Karena suka aja, dari dulu SMA udah pengen mau ambil itu. Oke. Dan setelah tamat rencananya mau stay di Jerman. Oke, jadi nggak balik ke Indonesia ya? Ya. Oke. Oleh Fredrik mau ngambil apa? Jurusan apa? Terus mau di universitas yang mana? Kayaknya Maschinenbau di Maschinenbau. Di? München. Di München. Oke. Maschinenbau mungkin yang lain nggak tahu apa sih Maschinenbau? Ya, teknik mesin. Teknik mesin. Oke. Mungkin ada kan siapa tahu yang nonton kita juga belum tahu bahasa Jerman gitu ya. Oke. Teknik mesin di München. Oke. Nanti setelah selesai gimana? Mau balik ke Indonesia, mau kerja dulu atau gimana? Mungkin stay di sana. Jadi dua-duanya mau stay di sana ya? Kenapa dua-duanya nggak berpikir udah saya balik deh ke Indonesia gitu? Kenapa dua-duanya pengen stay di Jerman nanti setelah lulus? Ya, kan nggak tahu ya, mungkin ketemu jodoh di sana kan. Ya? Oke, iya nggak apa-apa ya, kita tahu ya. Nggak ada yang tahu ya. Oke. Terus kalau Valda kenapa lebih pengen stay aja di sana gitu? Nggak pengen balik ke Indonesia? Mungkin berufchancenya di sana lebih ada. Mungkin ya, nggak tahu. Dan Berufchancenya, kesempatan kerjanya lebih besar gitu ya di Jerman. Oke. Ini ada pertanyaan lagi kayaknya. Ada lagi nggak? Udah kayaknya ya. Ini dan ya, kalau balik di sini balik Indonesia bisa konsul mengenai uni dan jurusan di Jerman nggak? Boleh, nggak apa-apa, silakan. Mungkin nanti untuk anak-anak yang dari Stenkolik Indonesia, ketika masuk di Stenkolik Indonesia, nanti setelah lulus, nanti kalau kalian kesulitan untuk mencari universitas, mungkin daftar di mana, kami bisa bantu, tapi lebih tepatnya di Stenkolik Indonesia ini sebenarnya diajarkan untuk mandiri. Jadi kalian itu bisa mencari sendiri, semua ada di linknya. Karena lulusan dari Stenkolik Indonesia itu bisa dibilang jarang sih minta bantuan, karena mereka merasa sudah tahu sendiri. Jadi sudah tahu semua lah. Jadi bahasa Jermannya juga bisa levelnya C1. Jadi nggak perlu nanya-nanya lagi. Sampai saat ini sih anak-anak Stuttgart jarang yang tanya sih. Iya. Proverita, Kenapa? ini Mama bilang kalau balik kampung nggak pulang modal, berarti nggak boleh balik. Nggak balik modal. Nggak boleh. Modal ya. Nggak balik modal. Mama bilang nggak boleh. Setuju nggak kalau nggak balik kampung nggak balik modal? Setuju nggak? Setuju ya. Oke. Terus gimana persiapan kalian nih? Kira-kira siap nggak nih menuju ujian akhir? Ya Kan lumayan. bentar lagi nih Januari ya. Ya.
lumayan sih ya. Kita sekarang pulang kuliah juga tiap hari belajar Belajar. kalau nggak belajar sendiri. Oke, oke, oke. Ada pertanyaan lagi? Banyak pertanyaan. Ada yang mau bertanya lagi mungkin? Silahkan. Pertanyaan. Iya, pertanyaan. Kenapa? Nah, mungkin kita bisa lihat lagi, ada pertanyaan lagi. Mau nanya dong, kalau ambil Ah, ya nih, mau nanya dong, kalau ambil student collect di IJ apakah bisa terima? Tadi udah ya, berarti. Udah. Kapan akan dibuka untuk angkatan selanjutnya? Angkatan selanjutnya akan dibuka, ada ujian masuk di bulan Maret. Berarti sama kayak Fredrik sama Palda ya, masuknya di ujian masuknya di bulan Maret ya kalian ya? Kalian masuknya di bulan Maret ya berarti. Dan minimal dan maksimal umur berapa? Dan apa syaratnya untuk ikut program student collect? Kalau untuk persyaratannya yang pasti yang pertama itu wajib lulus SMA. Kalau soal usia sebenarnya tidak ada batasan. Mau apa? Ya masih 17 tahun pun nggak masalah, umur 25 nggak masalah. Mungkin kalau hanya untuk usia di bawah 18 tahun, mungkin agak sedikit harus memiliki wali di Jerman. Jadi pertanggungjawaban bahwa di Jerman itu ada yang menanggung karena umur di bawah 18 tahun itu dianggapnya belum dewasa. Jadi perlu wali. Paling untuk ribetnya itu di visa sih sebenarnya. Kalau untuk sekolahnya sendiri nggak masalah sih. Untuk di Jerman sendiri nggak masalah, mungkin hanya di visanya aja yang mungkin agak sedikit ekstra. Iya. Kalau Oh, iya. Falda, kenapa? Mungkin mau kasih tahu Iya, kalau boleh. buat masuknya itu gampang, tapi kan dari transisi semester 1 ke semester 2 itu biasanya kalau nilainya agak bagus itu bisa tereliminasi gitu. Jadi harus benar-benar belajar supaya nggak tereliminasi, soalnya sayang kan kalau misalnya harus ngulang lagi, habis waktu dan habis duit. Iya ya juga. Iya, benar. Jadi benar apa yang dikatakan Valda. Sebagai informasi, biasanya nanti setelah semester 1 itu kayak ada evaluasi ya. Mungkin Fredrik sama Valda juga udah ngalamin ya. Lebih tepatnya seleksi alam. Sesi alam ya. Jadi memang kalau nantinya dari hasil klausur ujian di college semester 1, kalau memang kurang bagus, ya berarti harus mengulang semester 1. Mungkin Valda sama Fredrik tadinya di semester 1-nya oke, jadi bisa langsung masuk di semester 2. Meskipun ada beberapa temannya Valda sama Fredrik yang memang mengulang ya. Iya. Ya. Iya, jadi biasanya setelah selesai semester 1 kayak ada bagi rapot gitulah ya istilahnya. Jadi diperlihatkan hasil belajar selama di semester 1. Nanti dari hasil itu dilihat apakah bisa lanjut ke semester 2. Itulah enaknya di Indonesia, ada sistem pembagian rapot. Kalau di Jerman kan tidak ada. Jadi orang tua bisa mengetahui kalau sekolah di Indonesia kalau memang putranya mungkin bolos sehari 2 hari, orang tua kalian tahu. Nanti akan dikasih pas pembagian semesteran. Iya, ini ada yang komen habis waktu, habis duit. Iya bener ya, habis air mata. Iya, harus semangat ya. Harus semangat belajar. Nih kayaknya ada lagi deh, ada pertanyaan. Ada lagi nggak? Kayaknya nggak ada lagi. Paling atas nggak ada. Bentar, kita scroll dulu. Siapa tahu masih ada pertanyaan. Wait. Kapan akan dibuka? Iya, tadi kapan udah dibuka? Udah sepertinya. Udah, mungkin ada yang masih mau bertanya lagi atau mungkin Fredrik sama ini ada lagi nih kayaknya. Mungkin untuk yang ada di rumah, mungkin kalau mau menanyakan situasi seperti apa sih kalau di Indonesia, bisa tanyakan Fredrik sama Valda, mumpung sekarang lagi live. Betul. Iya kan? Kalau belajar ya itu apakah NP? Kalau ya, untuk apakah NTM kurs dan T kurs berbeda? Mungkin Fredrik sama Valda bisa jelasin. ANP-nya nggak beda. Jadi untuk ANP itu yang di tes itu cuma matematika sama bahasa Jerman. Jadi itu nggak ada bedanya. Nanti setelah masuk baru dibedain semuanya. Nanti waktu ujian akhirnya itu beda. Nah buat ujian akhir itu biasanya cuma boleh ngulang 2 kali. Jadi kalau setelah 2 kali udah limit, udah nggak bisa lagi. Gitu. Ya mungkin ujian akhir dari sekolah itu ya, mungkin 2 kali. Mungkin buat teman-teman yang berangkat ke Jerman mesti hati-hati, yang langsung ke sana juga hati-hati karena
kesempatannya hanya dikasih 2 kali untuk ujian akhir, UN lah kalau di Indonesia itu. Nah, dia nanya UN kan sudah tidak ada, jadi pakai nilai apa? Kalau sekarang tidak ada UN sebenarnya lebih mudah lagi sebenarnya, karena dengan pakai ijazah SMA dan raport tentu kalian nilai-nilai yang di sekolah tentunya nilainya bagus sih, itu yang pasti. Dipakai ijazah sekolah Pakai dan ijazah ya? sekolah SMA sama raport saja. Jadi memang ada 3 yang memang persyaratan secara akademis. Ijazah SMA, raport kelas 3 semester 1 dan semester 2, dan sertifikat P1 Gode. Oke. Oke. Ada yang nanya perangkatan kita nerima berapa? Teoritis kita bisa nerima 30 sampai 35 ya. Jadi ada yang nanya tadi perangkatan kita terima berapa? 30 sampai 35 per angkatan. Jadi bukan per kelas ya. 30 sampai 35 per angkatan. Gitu. Ya, di Indonesia sendiri kan ada 3 kurs. P kurs, M kurs, sama W kurs. Jadi dari satu angkatan itu selama ini kami itu 35 siswa. Jadi yang terbaik yang diuji nanti ketika tes kami ambil 35 kurang lebihnya per semester untuk P, M, atau W. Nah, apa perbedaan universitas negeri dan swasta di Jerman? Mungkin kalau negeri dan swasta mungkin Tentu beda. Kalau di Jerman sendiri untuk yang swasta kan berbayar. Kalau untuk negeri kan tidak. Tapi selama ini bisa dibilang Jerman ini sangat loyal sekali soal pendidikan ya. Jadi memang yang bisa dibilang itu yang unggul itu yang negeri dibandingkan swasta. Kalau Valda sama Fredrik lebih prefer negeri dong ya pasti ya. Itu tadi tanya waktu tanya Kak Valda ada berapa kandidat. Kalau kita kemarin Ya mungkin Valda bisa jawab. kita awalnya ada 19 orang itu udah gabungan T sama W. Tapi sekarang semester 2 sisa 10 orang. Kenapa tuh kira-kira? Ya. Soalnya Sulit, kita ya? angkatan corona juga sih. Angkatan corona. Mungkin Oke, angkatan corona ya. Jadi sulit ya. Tunggunya ada. Oke, udah kayaknya ya. Perbedaan Uni dan FH. Wah, ini jadi ngelebar ke perbedaan Uni dan FH. ya mungkin kalau untuk universitas ya Uni sama FH memang beda. Sekolah Indonesia ini afiliasinya dengan universitas. Jadi kalau Uni itu belajarnya teori, FH itu secara praktek. Jadi untuk anak-anak sekolah di Indonesia maupun di Jerman, kalau kalian masih bimbang, sebaiknya ambilnya sih di universitas. Karena lulusan sekolah dari Uni itu bisa masuk ke FH, Fachhochschule. Kalau untuk dari FH tidak bisa pindah ke Uni. Mungkin kalau yang Uni sih selama ini anak-anak jurusan kedokteran, peneliti, mungkin lebih pas kalau di situ. Selama ini anak-anak teknik, meskipun ada beberapa yang ambil di Uni, tentu anak-anak Indonesia itu lebih banyak ambil di FH, Fachhochschule. Nah, kalau Valda sama Patrick sendiri bisa nambahin nggak sih? Apa sih bedanya Uni sama FH? Kenapa tadi dua-duanya milihnya Uni? Bedanya? Ya sebenarnya ada sih. Uni lebih ke teori, FH lebih ke praktik gitu. Kalau aku kan mau ke FH Fachhochschule itu karena kalau buat aerospace engineering itu lebih ke harus prakteknya ya. Ya. Kalau Fred ke Uni. Kalau Fred ke Uni, kenapa? Kenapa Fred lebih milih ke Uni? Ya soalnya TU München itu Uni nomor bisa dibilang ya favorit ya. Sangat favorit ya kalau di München. Mungkin salah satu faktornya itu ya. Iya. Semuanya pengen ke München kayaknya ya. Oke. Ini terbaik sih. Malah. Oke. Ini masih ada yang ingin bertanya silahkan. Kalau sudah lagi kita bisa akhiri sih, kalau nggak ada pertanyaan mungkin bisa diakhiri. Mungkin Valda sama Fredrik bisa, mungkin yang lain nggak tahu, ada yang mungkin belum tahu bahasa Jerman tuh kayak apa gitu. Bisa ngomong dikit nggak sih? Apa aja deh? That's good.
Ya. That's good. Mungkin bisa sih talent gitu. Untuk menutup pembicaraan kita siang hari ini. Gitu. Gitu. Ja. Ich bin Valda und ich komme aus Medan und jetzt bin ich ich bin jetzt im 2. Semester im Studienkolleg und ich möchte Raumfahrt, Luft- und Raumtechnik studieren. Oke. 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 Ya, kalau gitu sudah kita tutup saja pembicaraan kali ini. Terima kasih ya. Untuk Valda sama Fredrik ya. Terima Sukses kasih. selalu ya. Mudah-mudahan Semangat buat kalian ujiannya ya. lulus di FSP-nya, jadi bisa berangkat nanti di bulan summer-nya ya. Oke. Oke. Untuk yang masih mau bertanya nanti bisa datang langsung ke tempat kami atau DM di Instagram boleh. Ya, silakan. Oke, terima Oke, kasih. terima kasih. Dankeschön. Danke. Danke. Tschüss.